Bapak Ibu masih Nah, semangat untuk alhamdulillah sudah melanjutkan sholat. materi? Oh, tetap semangat, Bu. Alhamdulillah. Ngantuk Oke. nih. Alhamdulillah semangat. Baru siap sholat, Bu. Baru siapa udah hilang ngantuknya ya? Iya, iya Bu. Lumayan Hmm. kena air segar lagi Bu. Ya, kena air juga. Demi masa depan, Bu, hilang ngantuk, Bu. Semangat Demi untuk anak dan istri Bu. iya. Kita yakin memperoleh ilmu perjuangan kita di ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hmm. Bapak Ibu, hari ini sekarang kita masuk materi pedagogik. Itu ada 8 modul yang akan kita pelajari dalam 2 jam ini. Nanti akan disingkat dalam eh, poin-poin besar. Izinkan saya untuk share materi dan perkenalkan saya Cherry Juhuda Panjaitan. Saya dari instansi YIN Langsa akan mengajarkan Bapak Ibu materi pedagogik di kelas Akidah Akhlak. Ceri Juli. Shirley, Ibu Shirley Jalal Juliet Ceri Ida. Julida Ya. Panjaitan. Hmm. Ada opungnya di Jakarta Bu. Luhut Binsar Panjaitan. Panjaitan ya Pak. Ya. Opung, opung. Panjaitan memang hebat-hebat dah. Ya, ya Sentral hebat. revolusi kan. Apalagi opungnya ya, yang di Jakarta sana. Nasution. Kali. PJBL. PJBL. Rahmanirrahim. Pendekatan pembelajaran inovatif. Kita di sini mempelajari tentang pembelajaran berbasis ya, PBL, problem. Ini segini nih, nih sini nih. Benar, saya Iya sini dah. Ini kalingan ini nih. Ini ini. Nanti kalau aku jalan sini nih, ke sini ini. Saya keluar dia. Nah, dari sana. Mute aja kali Bu. Pak Sapi, mana Pak Sapi ini? Best Learning PBL, pembelajaran yang memulai dengan masalah meta sebagai stimulus belajar siswa, kerja dengan kelompok untuk menyelesaikan masalah dan konflik, ya.
Kok mati ya? Masih proses kali, Pak. Iya, Pak. Bentar ya. Asli Medan ya, Bu? Iya, Pak. Hmm. Hmm. Panjaitan. Tapi sudah berpindah ke Langsa, Pak. Hmm. Ingat pahlawan revolusi saya, Bu. Ini Pak, sering disentuh. Oh, kami ingat opung, Bu. Ini nek harus apa? Tapi nek harus pembentukan Sudah harus lama di pemerintahan Indonesia. harus ical namanya harus ngerai. Oke. Ibu. Ibu Ceri, Ya, mohon izin dulu sebentar saya keluar karena di sini banyak petir, Bu. Takut juga oh, saya. hujan ya, Pak. Boleh? Boleh, boleh. Boleh? Oh Boleh, iya, Pak. nanti saya masuk lagi ya. Ya. Ya, Sama, makasih, Bu. Ibu. Sama, Bu, Assalamualaikum. di Aceh Barat kayak gitu juga, Bu. Salam. Oh, ya. Oh, Ada petir, ada hujan nih. alhamdulillah nih di Banten nih. Sejuk. Baik, semoga Gila. aman, sehat-sehat semua. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Udah nyampe petirnya ke Banten mah. Alhamdulillah di Lampung udah reda, barusan Bisa juga hujan aja petir. nih. Bisa aja. Baik, sekarang kita masuk ke PBM, PBM, PBL, ya. Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan, sebenarnya sudah menerapkan problem based learning ini dan project based learning. Ya, semuanya mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dari PBL dan PJBL ini. Dan di materi ini kita mempertegas kembali perbedaan keduanya. Nanti ada 8 modul yang akan kita pelajari, yaitu pendekatan dengan PBL, PJBL, kemudian modul kedua itu membahas tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian pendekatan dengan teknologi, TIPAK-nya, kemudian deep learning, pembelajaran mendalam, strategi layanan bimbingan konseling, kemudian ABK, karakteristik belajar Gen Z ya. Sekarang kita dihadapkan pada Gen Z dan Gen Alpha. Mungkin Bapak Ibu pada posisi sekarang di umur-umur sekarang itu generasi milenial atau bahkan sebelum milenial seperti itu. Tapi kita karena mengajar siswa-siswa kita itu di Gen Z, maka kita harus ikut perkembangan karakter mereka. Dan di akhir Betul, Bu. itu bagaimana menjadi guru profesional di era digital dan AI ini. Nah, Iya. kita akan bahas mulai dari program based learning, PBL yang selalu kita singkat ya, PBL dan PJBL. Apa sih sebenarnya perbedaan dari keduanya? Nah, di sini program based learning ini eh, kita fokuskan pada stimulus belajar anak. Kalau Bapak Ibu sudah mengajak mereka ke lingkungan luar, kemudian memberikan masalah, menunjukkan permasalahan, itu sudah bagian dari problem based learning. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya lagi, pembelajaran PBL itu dimulai dengan masalah yang nyata di sini sebagai stimulus belajar. Nah, siswa diajak berkelompok atau bahkan bisa juga individu itu melatih keterampilan berpikir mereka, ya. Eh, dengan apa masalah kehidupan yang nyata itu kita ajak mereka untuk mencari solusi. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin diberikan teori-teori, kemudian kita sendiri yang mencari eh, sinkronnya, relevansinya kepada dunia nyata kita, seperti itu. Tapi pada saat ini kita menghadapkan kepada siswa masalah yang muncul, kemudian mengajak mereka pada pemecahan masalah. Nah, itulah dia PBL tadi. Nah, bagaimana fokusnya? Fokus pada pemecahan masalah itu. Eh, nanti akan kita bahas sintaksnya atau langkah-langkah pembelajarannya.
Kemudian pada pembelajaran PBL ini itu pembelajarannya lebih singkat daripada PJBL. Nah, kenapa? Karena mereka sudah diberikan masalah, tinggal mencari informasi-informasi, mencari data untuk memecahkan permasalahan. Kemudian hasil dari pembelajaran PBL itu adalah sebuah solusi. Nah, jadi kalau sekarang kita berikan kesempatan mereka untuk presentasi dari masalah-masalah yang sudah diselesaikan, itu sudah masuk ke PBL. Nah, bandingannya itu adalah pembandingnya adalah PJBL, Project Based Learning. Nah, namanya juga project berarti kita sudah memberikan perintah ke mereka untuk membuat sebuah karya seperti itu ya. Hasil ada projectnya. Nah, pembelajarannya ini sudah berfokus pada proyek nyata yang menghasilkan produk atau karya konkret. Sudah saya berikan clue di sini, fokusnya pada pembuatan produk. Nah, karena dia menghasilkan produk, ya, jadi durasinya itu lebih panjang daripada PBL. Hasilnya adalah produk nyata tadi. Nah, dari Based learning. ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa PBL itu seperti apa, PJBL seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sudah memberikan arahan ke mereka, misalnya ada proyek apa ya dalam materi akidah akhlak. Mungkin mereka apa coba saya beri pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu. Proyek apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk materi akidah akhlak? Ada yang Pembuatan poster menghormati Ya, orang untuk tua, ke bisa nggak, Bu? untuk ke MA Mm-mm, itu yang kita sudah kasih sekarang ini tentang apa? Yang awal di semester ini itu adunia. mm-mm. Proyeknya bagaimana, Pak? Jadi proyeknya itu ketika kita telah memberikan apa materi, kita suruh mereka tuh untuk mencari kira-kira masalah-masalah yang harus di apa diselesaikan itu misalnya tentang apa yang positif dan negatif, tentang hal-hal yang positif tentang perbuatan baik misalnya ujub, kemudian sombong, takabur, hasad, itu yang kita berikan. Kemudian eh, mereka bisa melihat sisi positifnya yang negatifnya di situ. Apa kira-kira manfaat yang dia 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 dapatkan dari eh, materi yang kita berikan. Oke, adakah di sana produk yang dihasilkan, Bapak? Untuk materi yang tentang adunya itu belum ada yang belum Oke. ada proyek yang saya berikan Kan yang saya dapatkan. Ah, mungkin Bapak bisa nanti memberikan tugas proyek mereka eh, membuat video, mungkin ya, membuat video eh, sikap baik dan sikap buruk. Mereka merengkamnya anak-anak zaman sekarang kan suka video ya, malah pandai buat TikTok ya. Nah, itu TikTok tidak Iya, iya. salah gitu, tapi kalau kita berikan arahan gitu kan, di dalam TikTok kita beri Benar, suruh Bu, benar, Bu. mereka membuat eh, materi atau bagaimana cara perlakuan yang baik, bagaimana perlakuan yang buruk. Nah, itu proyek Bapak. Ya. Tapi kalau kita bagaimana memecahkan masalah dari sikap kawan yang membuli, nah itu problem based learning-nya, PBL-nya. Kalau kita suruh dia buat eh, produknya, itu sudah PJBL. Oh ya. Tapi bagaimana dengan apa penyampaian untuk metode metode pengajarannya? Apakah itu masuk dalam dalam metode pengajaran Ya, yang Pak. proyek tadi? Nah, jadi proyeknya apa? Termasuk ada medianya. Ya, kita mau Iya, mau iya, memberikan materi perbuatan baik dan perbuatan buruk. iya, iya. Nah, kan
Kita bisa memberikan pendekatan dengan PBL atau pendekatan dengan PJBL. Kalau kita berikan pendekatan dengan PBL, berarti kita memberikan masalah. Ada si A dan si B. Sedang si A membuli si B, itu masalah, gitu kan? Nah, kita suruh mereka untuk mencari informasi, sumber-sumber bagaimana sebenarnya tentang perbuatan membuli tadi. Kemudian solusinya seperti apa? Nah, itu masuk ke PBL, menyelesaikan masalah. Tapi, kalau kita memberikan gambaran tadi, si A dan si B, si A membuli gitu kan. Nah, bagaimana kita memberikan perintah? Silakan buat video tentang penyelesaian masalah ini. Ada masalah si A dan si B, menyelesaikan seperti apa, kemudian berasal dari informasi atau sumber-sumber terpercaya. Hadis misalnya, atau bagaimana berhubungan dengan orang dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, masukkan ke TikTok, main TikTok gitu kan. Nah, itu sudah project. Hasilnya akan lebih panjang durasi belajarnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang lain adakah yang membedakan PBL dengan PJBL? Nah, ini lebih kita spesifikkan. Kalau dalam PBL, ya, menyelesaikan masalah, problem betulnya, kita memilih dulu masalah. Tadi ada masalah membuli, gitu kan? Membuli si A dengan si B. Kemudian ada analisis masalah. Kita analisis dulu kenapa si A dan si B tadi saling mengejek, gitu kan? Mungkin mencemooh. Nah, kemudian kita berikan mereka kesempatan untuk berpikir. Ini keterampilan berpikir kritis bersama kelompoknya. Dalam kelompok itu, mereka mencari informasi, sumber-sumber terpercaya sebagai media sebagai sumber belajarnya, baik dari hadis, baik dari Quran, baik dari jurnal-jurnal. Bahwa membuli itu tidak dibenarkan dalam agama, seperti itu kan? Nah, mereka mencari solusi dari informasi yang didapat, kemudian mereka presentasikan dan menjadikan sebuah solusi. Inilah dia jalan dari PBL. Ya. Di sini. Nah, bedanya di PJBL ada masalah tadi nih, masalah membuli. Kemudian mereka diberikan tugas, kira-kira karya apa, proyek apa yang bisa menarik untuk menyelesaikan, membantu sebagai media pembelajaran ini. Mereka disuruh mencarinya, mereka disuruh untuk membuat proyek. Bukan gurunya, kita membimbing nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian mereka bersama kelompoknya merencanakan proyek. Nah, jadi tadi mereka milih buat TikTok yuk, ayo gitu kan bersama kelompoknya. TikToknya seperti apa? Si A, si B menjadi pelaku dan korbannya. Jadi gitu kan. Merencanakan proyeknya, ada desainnya di situ. Kemudian pelaksanaannya. Sehingga menghasilkan TikTok tadi. Nah, di dalam sudah hasil, sudah ada, barulah presentasinya seperti apa dan direfleksi. Atau tidak TikTok mungkin ya. Buat kertas kartun tebal, ada gambar-gambar, ya, itu project buang sampah sembarangan. Misalnya kan itu yang sederhana ya, karton tebal nanti ditempel anak buang sampah seperti cerita bergambar. Nah, nanti presentasinya itu berdasarkan ada informasi juga, informasi terpercaya sumber-sumbernya. Oke, Bapak Ibu di sini paham membedakannya? Iya, paham. Oke.
Nah, bagaimana sebenarnya konsep dan teori pendukung PBL dan PJBL? Nah, di sini ada teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, dalam kajian PBL di sini, siswa membangun pengetahuan lewat pengalaman. Jadi dia sudah lihat kehidupan nyata. Tadi kita lihat contohnya membuli gitu kan, atau buang sampah sembarangan. Dalam agama itu tidak dibenarkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mereka menemukan solusi dengan sumber-sumbernya, ya. Mereka bisa uh, mengetahui suatu permasalahan, mencari solusi sehingga bertahan di ilmu itu bertahan di dalam kepala mereka, gitu. Tidak memberikan teori-teori aja. Jadi, teori PJBL itu diprediksi ya lebih tahan lama daripada memberikan teori, baru mereka disuruh cari sendiri apa hubungannya dengan kehidupan. Nah, sekarang kita berikan dulu solusi yang berhubungan dengan kehidupan nyata, fenomena-fenomena apa yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian sementara itu dari PJBL, ya, siswa membangun pengetahuan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi tadi seperti yang saya katakan, PJBL itu membuat atau merancang, mendesain produk. Nah, kemudian akhirnya mengevaluasi. Oke. Kemudian dalam teori kognitifnya si Piaget, ya, memberikan pengetahuan kognitif. Bapak Ibu kan sudah tahu taksonomi belum, ya? Kita bisa mengidentifikasi ya C1 sampai C6, ya. Kemudian mereka bisa mengaplikasikan, mereka bisa menganalisis, mereka bisa mengevaluasi, dan mereka bisa menciptakannya sesuai dengan tingkat perkembangan. Kalau anak SD seperti apa, anak SMP seperti apa, perkembangan anak SMA seperti apa. Oke, itu kan berbeda-beda, ya. Nah, dari belajar sosialnya, PBL itu siswa mencapai potensinya dengan bantuan orang lain, baik guru dan teman sebaya. Sementara dalam PJBL dibutuhkan kerjasama tim untuk keterampilan komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, dan perspektif yang berbeda. Di sini, PBL itu dia butuh bantuan orang lain. Kenapa? Karena untuk komunikasinya antar kelompok, memecahkan masalah tadi, bertukar pikiran, bagaimana dia mencapai atau meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Nah, komunikasi antara si A, B, dan C dalam kelompoknya. Merelevansikan, menghubungkan dengan kehidupan nyata. Tapi kalau dalam PJBL, ini lebih menunjukkan tingkat bagaimana dia menganalisis, bagaimana dia menunjukkan kepemimpinan untuk merancang sebuah produk. Itu kan setiap orang punya perspektif yang berbeda. Nah, bagaimana dia bernegosiasi dengan si A, si B, dengan si C. Kita bayangkan di dalam kelas, ketika diskusi kelompok menghasilkan sebuah produk, pasti punya ide-ide yang berbeda. Nah, si A punya karakter pemimpin, si B dia mengikut, tapi dia punya ide. Bagaimana cara bernegosiasi untuk mengungkapkan idenya? Nah, itulah dia PJBL. Ya, untuk menghasilkan sebuah produk. Intinya Bapak Ibu, ketika dia PBL itu pemecahan masalah. Ketika dia PJBL itu menghasilkan produk. Tapi sebenarnya bersumber dari masalah yang ada dengan bantuan informasi sumber-sumber. Nah, kemudian di sini ada teori motivasi. Bagaimana pendekatan ini, pembelajaran ini memberikan motivasi
Nah, kita karena khususnya ke akidah akhlak, bagaimana dengan materi-materi akidah akhlak? Ya, Bapak Ibu yang lebih paham materi akidah akhlak sesuai dengan kurikulum. Jadi tidak semua materi bisa kita masukkan PBL, PJBL. Kita harus mix ini, kita harus pada materi A kita gunakan pendekatan ini, pada materi B kita melakukan pendekatan ini, biar bervariasi. Jangan dari materi 1 sampai materi 12, itu saja pendekatannya. Nah, itu yang membuat motivasi semakin menurun, membosankan ya Bapak Ibu. Kemudian otomatis kalau dia PJBL kan menghasilkan produk. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ketika anak diajak untuk praktikum itu lebih semangat daripada mendengarkan ceramah, daripada duduk membaca buku. Seperti itu ya. Jadi PJBL itu lebih hidup sebenarnya. Nah, karena kita ajak mereka untuk menghasilkan produk. Praktik baiknya seperti apa? Kita mengajak mereka jadi kasus, ya, menganalisis kasus yang ada. Nah, itu tadi yang saya katakan, mereka harus menemukan permasalahan, fenomena-fenomena dalam kehidupan nyata. Kalau tadi buang sampah sembarangan, kalau anak sudah diajarkan dari kecil kepedulian terhadap lingkungan, itu menjadi permasalahan, ya, melihat sampah ada di sekitarnya. Tapi kalau anak yang dibiasakan untuk tidak peduli, maka dia tidak peduli. Zaman sekarang mungkin orang tua lebih banyak memberikan pelayanan, ya. Tapi bagaimana kita melatih praktik baik tadi, best practice-nya, menganalisis kasus moralnya dalam masyarakat, nah, sehingga membuat proyek dakwah digital itu di TikTok juga joget-joget gitu seperti itu ya. Tapi kita bisa manfaatkan sebagai media dakwah digital. Nah, kemudian kita juga arahkan mereka dengan TikTok tadi bisa menyelesaikan permasalahan tanpa mengesampingkan etika yang dipandang dari perspektif Islam. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Ah, di Lobaji. Oke. Warung, tengah Zoom, Baik. Nah, di sini kita lihat ada ada kecil ini sintaks itu langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkah dari PBL. Ya. Iya. Pak Sukron, matiin dulu Pak Sukron. Oke. Lanjut, Bu. Yap. Nah, pembelajaran berbasis diferensiasi. Oh, sorry. Tadi, nah di sini sintaks PBL dan PJBL. Nah, sintaks itu artinya langkah-langkah ya, Bapak Ibu. Dari langkah-langkah problem based learning-nya, orientasi masalah nyata tadi. Jadi saya menegaskan kembali, guru memberikan masalah dalam kehidupan nyatanya, sehingga mereka terangsang untuk berpikir kritis. Nah, kemudian organisasi siswa belajar, bagaimana kita mengajak mereka untuk belajar menganalisis masalah dan merumuskan pertanyaan. Kalau tadi si A dan si B membuli, ya si A membuli si B, itu permasalahan. Nah, kemudian kita mengajak mereka untuk merumuskan pertanyaan. Bukan pertanyaan
mengapa dia membuli sampai sedetail-sedetailnya, gitu kan? Tapi pertanyaan apa yang akan kita selesaikan untuk menemukan solusi? Kalau Bapak Ibu membuat apa ya, karya tulis, ya, karya tulis, pastinya sudah ada rumusan permasalahan, nah, gitu kan? Bagaimana cara mengatasi pembulian, gitu kan? Bagaimana meredakannya, gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang untuk mendapatkan solusi. Nah, ketika pertanyaan itu sudah ada, kita lemparkan ke siswa, kemudian kita bagi mereka dalam kelompok-kelompoknya. Nah, kelompoknya tadi kita berikan perintah untuk mencari sumber belajarnya. Dari mana? Ya, dari buku, dari jurnal, ya, dari hadis, dari Al-Quran, cari digitalnya juga boleh. Nah, itulah tugas mereka menggali informasi. Kalau zaman kita dulu, kita cari buku, ya kan Pak, Bu? Kalau sekarang mereka bisa kemana-mana saja, bisa internet, sudah gampang. Tapi sumber belajar yang terpercaya. Nah, kemudian menyajikan hasil karya. Nah, sudah banyak informasi yang diperoleh, mereka buat laporan. Laporan itulah yang akan dipresentasikan. Nah, kemudian mereka menganalisis dan mengevaluasi. Siapa yang menganalisis? Masing-masing. Ada siswanya, ada gurunya, ada siswa lain, dan ada siswa dalam kelompok itu. Karena ketika nanti kita presentasikan, mereka mempresentasikan, kan disimak oleh siswa lain. Nah, siswa lain itu memberikan umpan balik. Begitu juga kepada guru. Jadi hasil presentasi tadi. Ya, masalah-masalah yang ditemukan, kemudian menyelesaikan solusinya, kemudian dicari informasi untuk menyelesaikan solusinya, dipresentasikan, dan diberikan umpan balik agar hasilnya itu lebih baik lagi untuk evaluasi. Sementara itu, ya, di langkah-langkah PJBL tidak jauh berbeda. Hanya kuncinya proyeknya tadi. Orientasi masalah. Mereka harus punya pertanyaan mendasar tentang tujuan mereka menyelesaikan masalah itu. Nah, kenapa harus buat TikTok, media sosial seperti itu kan? Oh, karena biar bisa ditonton orang lain, tidak hanya di kelasnya, seperti itu kan? Sekarang sudah zamannya teknologi. Nah, itu tujuan dia nih. Ketika bilang, oh yuk kita buat TikTok saja gitu kan. Nah, biar ditonton orang lain sedunia gitu kan. Dibandingkan ketika mereka buat karton dengan tempel-tempelan gambar, itu hanya bisa dikonsumsi, bisa dipakai oleh kawan kelasnya saja. Atau sekolah, ditempel di mading sekolah. Jadi ilmu tadi hanya menyebar di satu sekolah saja. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu lebih luas. Kriteria keberhasilan tadi. Kemudian, bagaimana merencanakan proyek tadi? Ya kan? Langkah-langkahnya seperti apa? Mereka lah yang membuatnya. Nah, disinilah mereka bisa bernegosiasi. Disinilah mereka menunjukkan kepemimpinannya. Disinilah mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan sesama. Kemudian tidak lupa kita berikan juga arahan untuk menciptakan media tadi, misalnya TikTok tadi, jangan suka-sukanya aja. Harus ada sumber. Ada motivasi si A dan si B tadi. Nah, datang si C memberikan saran, memberikan masukan misalnya di dalam TikTok. Nah, berdasarkan hadis bla 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 seperti atau dari jurnal ini. Nah, itu sumbernya.
tapi bisa masuk dalam TikTok, tidak dalam laporan. Ya, intinya dalam PBL itu laporan presentasi, dalam PJBL itu project. Nah, Bapak Ibu boleh pilih yang mana nanti. Jadi tidak kaku dengan ceramah saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya sudah jelas, ada produknya, ada desainnya. Kemudian jangan lupa berikan umpan balik. Kalau memang masih bisa diperbaiki, mungkin ada salah sumbernya atau ada sikap mereka yang bahkan memunculkan pembulian baru. Seperti itu. Jadi apalagi kalau materi agama ya, kita lebih sering ke ceramah. Nah, di zaman karakter anak Gen Z ini yang sibuk dengan teknologi, mereka lebih suka dengan teknologinya, dengan digitalnya. Mereka lebih pintar daripada kita, ya Bapak Ibu. Oke. Betul, Bu. Iya. Pegang HP aja kita harus belajar ketakutan salah. Kalau mereka main pijit-pijit aja, gitu kan? Iya. Udah tahu. Datang-datang Kalah orang tua, Bu. Kalah kita, betul. Datang-datang COD aja, Bu. Tiba-tiba udah suruh bayar kita. Mabuk kita dibuat. Pusing kita dibuatnya. Betul. Kita mau melakukan transaksi di TikTok saja bingung gitu caranya seperti apa. Mereka lebih cepat, gitu kan? Atau Saya nggak mau TikTok, Bu. Nggak ada TikTok pun saya. nggak ada TikTok ya? Yang ada cuma Facebook aja sama WA. Itu pun Facebook cuma melihat. Iya, benar. Upload, baca. Tapi anak-anak kita lebih canggih ya Pak. Iya, itu mah di HP bapaknya kali. HP kita malah lebih penuh dengan data-data mereka. Seperti itu. Betul. Baik. Saya nggak kasih, Bu. HP mamanya yang diambil. HP saya nggak berani pegang. Bapaknya galak. Bapaknya Tapi betul Pak ya, kita harus ada Nggak boleh dibiasakan. Ya betul Pak. Salah satu yang lebih ketat ya. Kalau mamanya bisa longgar, bapaknya harus ketat atau kebalikannya seperti itu. Jadi tarik ulur. Betul. Pada zaman sekarang kita nggak bisa lepas begitu saja. Iya, Bu. Hati-hati juga. Bapak Ibu lebih banyak pengalaman daripada saya nih. Oke. Syukron, Bu, yang banyak. Baik, kita masuk ke pembelajaran berbasis diferensiasi. Diferensiasi ini adalah pembeda. Bapak Ibu sudah menyadari di dalam kelas itu pasti punya anak-anak kita punya kemampuan yang berbeda. Gitu ya. Ada yang lebih pintar, ada yang cepat nyambung, ada yang standar biasa-biasa saja, ada yang lama sekali. Nah, bagaimana cara kita? Kan nggak mungkin ketika ngajar itu dengan media berbeda-beda, gitu ya. Tapi kita perhatikan juga kecerdasan majemuk mereka. Nah, disinilah pendekatan dengan pembelajaran berbasis diferensiasi itu digunakan. Kemudian definisi pembelajaran DBL itu, ya Bapak Ibu, pembelajaran yang mengakomodasikan keberagaman siswa melalui penyesuaian konten, proses, produk, dan lingkungan belajar sesuai kebutuhan individual. Nah, maksudnya di sini, setiap anak punya kemampuan yang berbeda. Jadi kita mengakomodasi keberagaman siswa yang berbeda tadi. Tingkat kecerdasannya kah? Tingkat karakternya kah? Tingkat sosialnya kah? Gitu kan? Ada anak yang tingkat sosialnya itu misalnya dia tidak mampu berinteraksi dengan teman, tapi dia pintar. IQ-nya pintar, IQ-nya lebih pintar daripada anak yang pandai berkomunikasi, bergaul dengan orang. Nah, itu punya yang berbeda.
Nah, Bapak Ibu juga harus memperhatikan gaya belajar. Ya, gaya belajar itu kan ada 3 ya Bapak Ibu, ada visual, auditory, dan kinestetik. Ya, anak-anak yang visual itu cenderung lebih suka Assalamualaikum, ya kak. melihat, menulis, menyimak dengan melihat gambar seperti itu. Anak-anak yang auditory itu lebih suka menyimak. Jadi kalau saya sering katakan ke mahasiswa saya, hati-hati kalian sudah jungkir balik belajar, gitu saya katakan kan. Kan sudah susah payah belajar, ternyata nggak nyambung-nyambung di otak. Nggak nangkap-nangkap, saya bilang gitu kan. Nah, apa seperti itu? Bisa jadi karena kalian tidak menyadari gaya belajarnya. Gaya belajar kalian seperti apa? Apakah kinestetik? Apakah auditori? Apakah kinetik? Kalau nih misalnya Bapak Ibu lebih suka menulis ya di dalam catatan itu coret-coret. Ketika saya menjelaskan seperti ini, Bapak Ibu nyoret-nyoret nih. Coret banyak catatannya. Nah, itu termasuk salah satu kriteria dari visual. Tapi kalau menyimak aja santai, sambil sandaran, menyimak, tapi masuk nih di otaknya. Itu masuk ke auditori. Ada orang yang ketika menerima informasi, ketika belajar, dia sambil jalan, dia sambil tiduran, nggak terganggu. Nah, itu kinetik. Jadi saya katakan kepada mahasiswa, kalau nih kalian di kos misalnya kan, pukul 8 malam itu biasanya anak-anak kos itu nimbrung, duduk cerita dengan si A, si B, si C. Kalian belajar, saya bilang di depan mereka. Nggak belajar. Saya katakan. Kalau tidak bisa belajar, kalian ikut nimbrung, kalian itu orang yang visual. Jangan belajar di saat ada teman-teman ngobrol, gitu. Ya udah ikut aja belajar, ikut aja nih ngobrol, saya bilang gitu. Tidak masalah. Kapan belajarnya? Belajar ketika habis tahajud. Ketika orang tidur, kamu bangun, disitulah terserap semuanya. Itu orang visual. Nah, kalau itu orang ya visual. Kalau orang auditori, dia bisa belajar ketika orang ngobrol. Kita bisa ngerjakan tugas sambil cerita di warung kopi. Gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa. Ya duduk sama teman di warung kopi, saya buka laptop, saya nggak akan bisa kerjakan apa-apa. Gitu kan. Ada orang seperti itu. Kalau nggak bisa kerjakan apa-apa, jadi ikut ngobrol, itu namanya orang visual, orang auditori. Jangan ikut belajar, gitu kan. Nah, jadi kita juga sebagai guru harus bisa melihat si A, si B, si C itu seperti apa gaya belajarnya. Kalau dia visual, anak visual, tempatkan dia di depan. Karena dia nggak boleh terganggu, nggak bisa terganggu penglihatannya. Orang di depan dia goyang-goyang aja itu udah nggak bisa belajar. Jadi perlu juga kita di awal kelas, di awal semester, kita berikan observasi. Dia termasuk yang visual atau seperti itu. Kemudian teori penelitian dari diferensiasi ini itu adalah kecerdasan majemuk yang diterapkan oleh si Gardner. Kecerdasan majemuk itu kan ada 8 ya Bapak Ibu. Ada logika, ada matematika, ada seni, ada interpersonal. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri yang sebenarnya setiap orang punya kecerdasan masing-masing yang lebih menonjol. Dia nggak bisa matematika. Bukan tidak bisa, dia lemah matematika. Tapi dia hebat di seninya. Lalu bagaimana kita mengajarkan matematika ketika di seni? Ketika dia punya karakter seninya lebih menonjol.
maka ajak dia untuk belajar matematika lewat seni. Itu agak sulit nih kalau diferensiasi. Dalam ruang lingkup, kalau ruang kelasnya itu sedikit jumlah anaknya bisa kita nih ya. Tapi kalau dia ramai maka kita kelas-kelaskan mereka. Kalau dulu kita katakan anak pintar itu karena nilai esaknya lebih tinggi. Dia mampu matematika udah pintar gitu ya. Gitu ya. Sekarang tidak. Gitu. Nah, kemudian bagaimana praktik baiknya? Nah, diferensiasi ini pada materi akidah akhlak itu sesuai tingkat kemampuannya. Ada anak yang menghafalnya susah. Kita suruh juz amma aja lama sekali, berbulan-bulan. Apakah kita paksa? Jelas paksa. Kalau memang itu sesuai dengan kurikulumnya. Tapi bagaimana cara memaksanya gitu? Kalau memang nggak bisa ya, nggak bisa. Pelan-pelan. Dengan metode yang tepat. Nah, ini tadi sesuai dengan gaya belajarnya. Pembelajaran berbasis diferensiasi ini, kontennya, isinya adalah bagaimana materi itu disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. Ya, kita melihat minatnya tadi itu dari observasi kecerdasan majemuk. 8 kecerdasan majemuk ditambah 1 pada lingkungan luar. Jadi 9. Kemudian ada diferensi produk. Kita dari kecerdasan majemuk tadi, kemampuan dan minat siswa yang beragam tadi, kita menunjukkan bagaimana pemahaman anak untuk menghasilkan hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akidah akhlaknya dan pada materi A ternyata si X itu nilainya lebih rendah daripada si B. Kenapa? Karena kemampuan diferensiasinya itu kecerdasan majemuk dia itu dengan berbeda kecerdasan. Yang satu seni, yang satu religi gitu kan. Bisa. Nah, bagaimana menghafal ya, metode menghafal kita ajarkan kepada anak yang kecerdasannya seni. Ajak bernyanyi dengan hafalan tadi. Nah, itu lebih cepat nangkap. Gitu. Kita cari di YouTube cara menghafal misalnya surah apa seperti itu. Ya. Jadi guru sekarang memang harus kreatif, harus inovatif. Ya. Diferensiasi proses. Nah, ini strateginya itu tadi ya, bervariasi sesuai dengan kecerdasan anak. Dan kita lihat lingkungan belajarnya. Nah, lingkungan belajar harus mendukung kecerdasan majemuknya. Ruangannya harus sesuai. Anak-anak yang visual tadi itu harus yang tenang. Kalau anak-anak yang kinestetik, mau keadaannya seperti apapun, itu bisa dia. Jadi saya, Bapak Ibu, sudah pernah mengajarkan di kelas anak autis. Jadi kawannya yang normal bergabung dengan anak autis. Nah, kita punya perhatian khusus kepada dia gitu dengan metode yang berbeda. Ya. Baik. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran berbasis diferensiasi? Yang pertama adalah kita memetakan kebutuhannya. Kebutuhan di sini artinya pemetaan kebutuhan melihat karakteristik, melihat gaya belajarnya, melihat minatnya. Nah, sehingga kita bisa mengkelaskan, oh ini si A begini gaya belajarnya, si B gaya belajar seperti ini, si C gaya belajar seperti ini. Nah, kemudian ada perencanaan diferensiasi, rancangan variasi konten. Bagaimana kita melihat prosesnya? Kita merancang proses, kemudian mereka menghasilkan produknya, kita hadirkan lingkungan belajar yang nyaman. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai.
Nah, ini kan kebutuhan siswa itu sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan observasi pada lingkungan. Setiap sekolah punya kebutuhan yang berbeda. Lihat lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Nah, kemudian pada implementasi fleksibel, melaksanakan pembelajaran dengan memberikan pilihan dan penyesuaian sesuai kebutuhan individual dan kelompok siswa. Jadi, kita memberikan pilihan kepada anak gaya belajar seperti apa, modelnya seperti apa. Kita tidak boleh kaku dengan kebutuhan anak. Evaluasi berkelanjutan di sini artinya kita melihat, kita memonitor progres, perkembangan dari kemampuan anak. Jadi memang pada saat sekarang ini tugas seorang guru itu lebih ribet ya Bapak Ibu. Selain tugasnya ribet, emosinya juga ribet gitu ya. Salah sentuh sudah lapor. Nah, kita sudah hati-hati di situ. Tapi bagaimanapun tujuan kita itu menyelamatkan anak-anak dari kebodohan. Kita nggak ada seorang guru yang masa bodoh dengan siswanya. Ya, kita mau siswa kita lebih baik kehidupannya, bahkan kita ingin siswa kita lebih baik kepada kita, seperti itu. Ya, suatu kebanggaan jika anak didik kita itu nantinya, wah dia lebih sukses, itu pasti lebih bangga. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan? Ya, mau tanya Ibu. Ya, silakan. Terkait metode DBL ini tadi Ibu, diferensiasi. Ya. Iya, itu jujur terus terang kalau saya itu lebih kesulitan mengatasi siswa yang suka ngantuan Ibu. Kalau Ibu tadi bilang kan ada nih model siswa yang bisa menerima materi dengan cara tiduran. Tapi ini bukan tiduran Ibu, tapi ngantuan. Ngantuan itu suka tidur. Ngantuan ya. Jadi yaitu mengikuti materi itu ya hanya tahu salam awalnya guru sama salam akhirnya guru. Padahal sudah misalkan waktu materi sudah saya peringatkan, ayo coba wudhu. Setelah wudhu nanti masuk kelas lagi. Tapi ya tetap dia itu juga apa ya, susah mengatasi dirinya sendiri. Saya tetap ngantuk Bu gitu. Sakit Tapi kali dia, Ibu, sakit. tapi dia bisa Bu ketika ngantuk itu ya selesai, coba dibangunkan temannya. Kalau nggak gitu saya datangi nih di tempat duduknya ya Bu ya, saya bangunkan. Terus saya kasih pertanyaan, dia juga bisa menjawab Bu. Cuman dia tuh ngantuan Bu. Ada Ini istilah mohon ngantuan, Bu. solusinya Mati suri. Bu. Mati suri kali Bu. Ya hanya tahu assalamualaikum sama wassalamualaikum saja Bu. Terima kasih. Kalau ngantuk tunduh, Bu. Pak Mus. Oke. Tunduk. Nah, bagaimana? Bu. Coba Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan solusi untuk Bu Siti tadi? Yang kepada siswa yang ngantuan tadi. Saya nih Mas. Boleh saya, Bu? Dari saya nih, saya Jateng. Solusinya, Bu, boleh saya, Bu? Ya, Jateng. silakan Bikinin Pak. kopi. Bogor. Kopi deh baik. Bogor nih. Solusi yang ngantuk. Solusinya biarkan saya yang menjawab kan. Solusinya bisa kita bawa siswa itu ke ruang lingkup di luar sekolah. Misalkan kita buat belajarnya di luar sekolah, di bawah pohon. Jadi suasananya mungkin agak lain. Itu jamnya jam berapa dulu belajarnya? Kalau siswa itu masuk. Mungkin biasanya kan jam-jam siangnya. Kalau jam-jam awal kan nggak mungkin. Ya, Tidak Bapak, karena di madrasah kami itu masuknya jam 6.30 itu sudah efektif Bapak. 6.30 itu sudah masuk, langsung anak-anak sholat duha, tadarus,
Habis itu baru pelajaran jam pertama. Enggak, Itu ibu dia selama kok ibu begitu selama dia duduk, dia itu menemui salamnya guru saja, Bapak. Baik jam pertama ibu maupun sampai jam terakhir. enggak Mulai ibu selama ini assalamualaikum udah ngecek rumahnya selalu ngantuk, belum? selalu ngantuk. ngantuk. Ibu selama Ini ini aja udah ngecek DBL, rumahnya Bapak. belum? Bu, ngecek rumahnya dulu, Bu. Apa tidurnya malam? Apa karena memang belum sarapan? Itu kan mempengaruhi, Bu. Ya, tapi kalau misalkan belum sarapan ya, sekarang kan sudah ada MBG ya, Bapak ya. Berarti Hmm, ada kemungkinan setelah makan dari MBG itu nanti dia juga tidak ngantuk. Tetap ngantuk, Bapak. iya Tapi dicek dia itu begitu tidurnya. duduk dia ngantuk, Bapak. Apalagi tambah mendengar salamnya guru, dia Mungkin langsung mungkin ini. kursinya harus diruqyah kali, Bu. Apa mungkin perlu ada itu ya, kopi dalam kelas itu ya, Bu Enggak, ya? Jangan, itu dia mah buat guru aja. punya gula dulu dia punya gula pagi-pagi Gula. tidur Nah, nih. ini namanya Kalau nggak pembelajaran DBL ya. diperiksakan aja itu dulu diperiksakan biar Iya gimana betul Bu. Takut punya penyakit gula Bu. Mungkin Tapi di rumahnya, bisa, mungkin di tapi rumah anehnya banyak lagi kegiatan dia ini bisa PJBL. menjawab pertanyaan setiap pertanyaan yang saya ajukan kepada dia. Iya. Gulanya udah ada, tinggal kopinya aja itu. Cuman mengganggu apa? mengganggu kenyamanan teman-temannya lah. Betul. Ya Kalau seperti itu. mewarisi ilmunya Kalau Gus Dur, speaking, Bu. kalau speaking dia itu kali ya. Dikasih speaking dia tetap masih ngantuk apa gimana? Kalau ice breakingnya berdiri, dia bisa melek, Bu. Tapi nanti kalau duduk, dia tidur lagi. Tidur lagi. Iya, Bu. Kalau es Kasih breaking, es krim Bu, kasih es krim. kalau es itu breakingnya memang masih penyakit Bu itu penyakit. Oh, berarti kayak lagu tuh Bu ya, bangun lagi tidur lagi ya. iya itu. Itu yang Nah, benar siapa itu ya? penyakit Bu, Iya penyakit. ini memang penyakit itu. Ya, itu mungkin bisa kita kalau di sekolah ada psikolognya, ada BK-nya, guru BK kita berikan kesempatan untuk ditanggulangi oleh guru BK. Gitu, salah satunya. Jadi tidak harus kita saja yang menanganinya, itu adalah masalah bersama. Kalau memang itu satu itu tiap hari dia seperti itu, berarti ada permasalahan baik itu di keluarganya atau pribadi dia sendiri. Mungkin dia jadi tulang punggung keluarganya, dia bekerja malam seperti itu kan. Kita harus tahu masalah dia seperti apa. Setuju. Nah, kemudian Setuju. kita Saya punya santri Bu, tidur mulu Bu. Kerjaannya aku setiap masuk. kebanyakan ngajinya malam Pak. Tahajudnya Betul. pendek. Itu mah kayak Pak Mus. Bu, mau tanya Bu. Ya silakan Ibu. Bu. Iya Bu. Ini loh Bu. Pembelajaran yang baik untuk anak yang mungkin mohon maaf ini sebenarnya serta dari tadi itu memang tidak stay Bu. Jadi ada kegiatan lah terus ini pas sudah selesai dan saya belum mempelajarinya. Gimana Bu kalau misalnya ada anak itu efektif banget. Jadi sedikit-sedikit padahal ya kayak kayak saya itu ya biasanya anak itu sudah diberikan biar tidak bosan. Tapi anak itu selalu bosan Bu begitu terus. Terus yang keduanya cara pembelajarannya itu seharusnya berbasis apa seperti itu biar mungkin anaknya itu lebih greget padahal kayak kayak kemarin juga menggunakan PPT itu kan enak-enak seneng ya bisa melihat atau mengamati cerita dan sebagainya tapi ya itu bosan begitu terus gimana Harus, itu Bu harus dikirim ke solusinya KDM itu mah Bu. Bapak Ibu sini lucu-lucu ya. iya betul bosan mulu Bu aduh sampai pusing pikirannya Baik Ibu, jadi kita bisa lihat materinya ya. Kalau materi A misalnya kita berikan model pembelajaran yang berbeda. Tadi kan ada PBL dan PJBL. Kalau dia bosan dengan PBL, kita berikan pendekatan PJBL. Suruh dia untuk berdiskusi dengan temannya menghasilkan produk, gitu kan? Proyeknya seperti apa? Nah, ya sudah Bu, sudah Bu. Tapi anaknya memang apa ya terlalu aktif gitu, jadinya itu pusing sendiri tuh. Ya. Sentil aja Bu. Ya nanti ada kekerasan toh Pak Wawan. Sentilnya pakai kehalusan. Oh, kalau sentil Lebih ke kehalusan apa gimana namanya itu Bu, ke media Bu, Ibu, gunakan media Assalamualaikum. biar anak itu Sudah. Saya mau tanya, Bu. Suruh Saya dia mau tanya boleh? game-game
ya, kita boleh suruh anak membuat project sendiri untuk buat game dari materi kita, boleh. Jadi bukan Pak ibu Wawan mau nanya apa buat sih? gamenya. Oh iya Bu, mungkin game ya Bu. Soalnya kalau biasanya kalau menggunakan game itu anak iya itu Tenang ya. sudah pasti ya. Mungkin game. Tapi masa game terus Bu? Bentuk gamenya berbeda, Bu. Misal kalau hari ini gamenya sambung ayat misalnya kan Oh iya. gamenya itu mendengarkan, misal dari di belakang ada temannya gitu kan, suruh sambung ayat. Nah, besoknya lain lagi gamenya untuk sambung ayat. Kita cari, searching aja. Ya. Kira-kira seperti Oke, apa? oke. Gitu. Ya mungkin Bu ya. Dengan Makasih ya Bu. Bu. Ya insya Allah Bu. nanti bisa dikembangkan lagi. Ya, makasih Amin. Bu. Yuk. Izin mau tanya Ibu. Pak Wawan mau nanya tuh. Oh Pak Wawan tuh. Pak Ayo Wawan. Pak Wawan, Pak Wawan, ayo Pak Wawan. Udah angkat tangan dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ceri. Ya, Pak. Terus Pak, Mohon maaf tadi kan di awal ya saya dimaafin. di awal Zoom tadi materi Ibu saya sempat keluar karena banyak petir Bu, takut saya. Terus saya masuk di pertengahan tadi di topik awal itu belum paham pasti, tapi yang saya tangkap tadi tentang bagaimana kita caranya menggunakan metode untuk menyampaikan materi terhadap anak didik kita. Kita jangan terlalu monoton dalam menggunakan metode itu, jangan hanya metode ceramah saja atau metode yang lainnya. Tapi salah satunya itu adalah yang disajikan oleh kita itu dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi kan tadi itu. Ya. Semacam kita menggunakan fasilitas yang ada, semacam media sosial itu tadi, ada YouTube, ada apalah. Gadget lah, Gadget gadget. ya, karena sekarang zamannya digital, zaman digital. Tapi yang saya jadi perlu pencerahannya. Kebetulan di sekolah kami itu di sini sama sekali anak itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP, Bu. Untuk membawa handphone. Karena ada indikasi dari anak yang membawa handphone, ternyata banyak kasus peristiwa yang terjadi dan itu adalah menimbulkan sesuatu yang memang sangat buruk terhadap sikap dan perilaku anak. Adanya anak itu perilakunya lebih menjurus ke seks bebas, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya itu. Wow. Dan terjadi juga bullying gitu kan. Itu tidak sedikit kasus di beberapa daerah yang terjadi karena mereka menggunakan teknologi HP itu, handphone itu belum dewasa, belum bijak. Jadi mereka tidak punya filter, belum bisa memilih dan memilah mana yang perlu dikonsumsi oleh mereka, mana yang tidak gitu. Nah, otomatis mungkin dalam hal ini yang saya ingin tanyakan, kalau kita di sisi lain tidak mengikuti terhadap zaman ini, zaman teknologi, jelas anak-anak kami akan ketinggalan beberapa langkah dari anak-anak di sekolah yang lain yang memang mereka diperbolehkan untuk membawa HP, membawa teknologi. Karena di kami ini jangankan HP, bentuk elektronik apapun tidak diperbolehkan. Tujuan insya Allah baik, karena untuk menjaga hal-hal langkah-langkah ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga hal-hal yang tidak baik yang bisa terjadi di siswa didik kami gitu Bu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada cara lain, metode lain yang bisa mengimbangi terhadap penggunaan atau pendekatan berbasis teknologi tersebut tanpa kita menggunakan teknologi itu? Itu mungkin Bu, terima kasih. Mohon pencerahannya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Kalau anak tidak diberikan membawa HP, ya, bukan berarti mereka menjauh dari teknologi. Nah, tapi bagaimana kita menyajikan materi itu dengan teknologi? Kita nggak bisa pungkiri bahwa kebutuhan teknologi ini penting, gitu kan, untuk Betul. abad ke-21 ini, gitu. Nah, banyak juga ya sekolah-sekolah yang melarang menggunakan tadi karena efek-efek negatif tadi ya. Tapi bagaimana kita sebagai guru menyediakan materi dengan bantuan teknologi? Pak Wawan mungkin bisa membuat media pembelajaran dengan Pak Wawan yang buat gamenya.
Tapi di sekolah kan ada infocus, ya. Ada Bu, ada. Nah, dari situ kita ajak mereka atau Irahat ayo sebulan. Pak Mus diem dong. Oh Pak, ini berisik. Langsung bisa tuker. Ngobrol aja nih Pak Mus nih. November dong. Jadi misal itu Pak Wawan misalnya membuat buku e-book dari Flipbooknya. Mereka kita sajikan, kita berikan di infocus tadi. Flipbook itu kan materi buku yang bisa dibolak-balik. Itu kan menarik perhatian. Betul. Wah, di situ ada soal, ada materi, ada soal, ada evaluasinya, ada kita masukkan ke YouTube. Nah, kita yang menyediakan teknologi tadi. Nah, ketika kita ajarkan materi di e-book tadi, kita tampangkan di infocus, mereka membaca, kita tidak perlu ceramah, tapi kita jelaskan di infocus tadi. Nah, kita balik, oh ada soal, oke kerjakan, kita tulis. Nah, itu kita tidak menghilangkan porsi teknologi. Ya, izin dulu mau sholat. Ya. Oke. Jadi Ya, Ibu kan, halo, assalamualaikum Bu. Ya Pak Erwin. Begini Bu, tapi itu sedikit tantangan juga bagi kita Bu di era digital ini. Memang tugas kita seorang guru kan, apalagi kita guru akidah akhlak. Rata-rata anak sekarang moralnya itu susah kali Bu. Memang susah diatur kalau memang nggak ada perhatian dari keluarganya, lingkungannya. Kita seorang guru kan nggak seberapa jam lah di sekolah. Sepakat, Pak. Betul, betul, Pak Irwanto sepakat, betul. Yang jadi hambatan ataupun tantangan bagi kita seorang guru di era digital ini, Bu. Pertanyaannya solusinya bagaimana kita menghadapi anak-anak di era digital ini, dan peran kita sebagai guru ini. Mungkin itu. Kalau dari yang dikaitkan dengan teknologi tadi, ya pastinya kita menjauhkan mereka dari dampak negatif teknologi ya Pak. Kalau dari karakter mereka, itu dari keluarga sebenarnya mendasar. Ya, kalau memang keluarganya, ya kita lakukan pendekatan dari komite, dari sekolahnya, dari orang tuanya, gitu. Tapi bagaimana kita merangkul anak-anak yang punya terlalu di luar nalar kita seperti itu. Mungkin kita bisa rangkul mereka menjadi teman kita. Nah, dalam beberapa situasi mencari simpati. Terkadang, dan ini hasil penelitian beberapa peneliti, anak yang terlalu over itu kekurangan kasih sayang. Nah, bagaimana kita menutupi itu? Karena tugas kita sebagai guru kan tidak hanya memberikan transfer ilmu ya Pak, tapi kita bisa menjadi teman mereka. Mungkin juga setelah menjadi teman mereka ada peningkatan sedikit ada penurunan dari karakter buruknya dan meningkat karakter baiknya gitu kan. Hak mereka jadi teman. Gitu. Tapi memang agak berat kalau memang punya karakter yang lebih. Umumnya anak-anak yang bandal atau apa istilahnya tadi itu kekurangan kasih sayang dari keluarga. Broken home ya Bu, broken home. Kalau bukan broken home, ada yang ungkapkan kita menjadi sahabat. Berat berbagi pengalaman Bu. Juga pengalaman apa Bu? Ya, pengalaman dengan seperti yang ditanyakan sama Pak Wawan itu tadi nggih. Di Pak Wawan naik daun nih. Sama Pak Ardiansah juga wes. Kalau di madrasah yang saya mengajar itu Bu, itu semuanya sudah menggunakan media sosial. Bahkan absensi siswa, presensi siswa itu juga menggunakan kartu. Luar biasa. Digital. Luar biasa. Jadi dia cukup menempelkan kartu identitasnya saja di satu tempat, dan di situ
di sebelah sampingnya atau atasnya itu sudah ada monitor bahwa dia itu masuk. Itu nanti akan terhubung dengan jurnal guru juga pakai digital. Luar biasa. Ya, Luar dan biasa. itu diketahui sama orang tua. Jadi Volunteer. langsung dilingkan dengan family link orang tua dan guru. Masya Allah, luar Dan juga biasa. boleh Di mana tuh, membawa Bu? Di mana HP tuh, Bu? Sekolah yang kayak gitu di mana tuh, Bu? Di mana udah? di MTSN 1 Kediri, Jawa Timur, Bapak. Oh, canggih banget, Bu. Nah, boleh. Anak Dari kota Aceh tuh. Timur boleh ke Yang sana. viral kemarin di Kiri. TikTok ya, Ya, Bu Aceh ya. Timur belum ada. Sama dengan Pak sekolah Pak Mus dong. Terus terkait dengan siswa boleh membawa HP ya, Bapak Ibu. Kalau di madrasah saya itu semua siswa harus punya HP sendiri-sendiri. Dan semua siswa itu HP-nya satu tidak boleh di-password. Yang kedua, seluruh HP siswa itu harus terhubung dengan family link yang mana sebagai kontrolnya. Termasuk saya juga itu, anak saya juga punya HP semuanya, tapi anak saya yang dilakukan oleh anak saya di HP itu terhubung dengan HP saya sebagai orang tuanya. Itu namanya aplikasi Family Link, Bapak. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Ketika waktu pembelajaran berlangsung, jadi Masya Allah. siswa hadir itu dengan bawa HP dan HP itu ditaruh di loker masing-masing kelasnya. Jadi masing-masing kelas itu memiliki loker, yang mana loker itu nanti loker tempat HP. Dan loker itu akan dikumpulkan di ruang guru, Bapak Ibu. Lokernya itu sudah ada kelasnya masing-masing, mulai dari kelas 7A sampai kelas 7L, 8A sampai 8L ada sendiri-sendiri. Nggak pernah ketukar ya? Mengumpulkan HP di loker itu, loker ditaruh di ruang guru, kemudian dia langsung menjalankan sholat duha. Nanti ketika pembelajaran, misalkan ada beberapa mapel yang membutuhkan pakai HP, kadang ulangan juga menggunakan Google Form atau yang lainnya, atau kuisis dan lain sebagainya, itu juga diperbolehkan asalkan di dalam kelas itu dalam pantauan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Mulai siswa mengambil HP sampai HP itu dikembalikan kembali di ruang guru. Dan HP itu nanti akan diambil oleh siswa lagi setelah dia menjalankan sholat asar dan pulang. Jadi setelah sholat asar, dia mengambil lokernya masing-masing, dan HP itu dibagikan kepada semua siswanya, baru dia pulang. Itu sudah tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Nggak pernah ketukar Bu ya? Tidak ketukar, karena satu kelas hanya 33 anak, nggak ada yang ketukar dengan temannya. Lokernya itu semacam kardus tapi terbuat dari kayu gitulah, Bapak. Luar biasa Bu. Itu ada notifnya sendiri-sendiri masing-masing kelas. Jadi kita tidak melarang mereka untuk membawa HP ke madrasah, tapi kita membatasi karena mau nggak mau memang haknya dia sekarang itu menjadi generasi Gen Z itu tadi. Itu kalau saya hanya berbagi pengalaman saja. Bu Siti. Kediriku dilawan. Halo Bu Siti. Iya. Nanti diposting ruang kelasnya dan lingkungan sekolahnya nanti ya, biar kami mau tengok macam mana caranya nanti ya. Mungkin langsung buka di website saja, Bapak. Bisa kok, ada. Boleh dikirim ke grup aja nanti. Oh ya, siap. Nanti biar dicontoh sama Pak Wawan sama Pak Mus. Siap. Kalau di ruang kelasnya tidak ada HP-nya, Bapak. HP-nya kan dikumpulkan di ruang guru. Enggak, cara tempel kartunya itu, kartu masuk itu. Kartu kehadiran sama aplikasi apa tadi? Jurnal guru, jurnal digital. Nah. Iya, Bu, iya. Oke, siap. Sekolah swasta apa negeri, Bu? Negeri satu. Yang Negeri satu. Waduh, kalau negeri mah iya nih. Yang swasta gimana, Uy? Hancur. Kalau di Langsa juga ada, Bapak. Itu di sekolah terpadu, itu memang dia teknologi menggunakan laptop siswanya, tapi ada yang reguler, ada yang seperti itu satu kelas. Nah, mereka suruh bawa HP atau laptop, nanti dikumpulkan kembali, sama seperti itu. Ketika dibutuhkan, mereka boleh ambil, ketika nggak butuhkan, mereka suruh kumpul, gitu. Dari sekolah diambil. Gitu. Takbir, Bu. Tapi pastinya itu dari ekonomi menengah ke atas, gitu ya. Betul, cocok, Bu. Iya. Kalau di saya itu, Bu, waduh bahaya buat beli beras katanya. Nah, itu berkaitan dengan pembelajaran kita ya.
dari TP. Bisa aja Pak. Ya, Bapak Ibu sebenarnya materi kita banyak komedian lagi nih juga Bapak ya? Ibu. Komedian. Boleh, Bu. Bu dosen yang di Langsa itu yang di mananya tuh? Itu kalau yang masih SD itu Mr. Padu Pak. Mister Padu. Ya, Min Pilot juga sekarang sudah menggunakan itu. Oh, kirain di Madrasah Ulumul Quran itu dibuat, Bu. Oh, di MUK ya? Iya. Di MUK enggak ya? Saya juga belum tahu kalau yang di sana Pak. Enggak, saya mau tanya juga sama Bu Siti tadi. Setiap kelas dibuat kayak gitu kelasnya? Emang setiap siswa menggunakan HP? Iya, semuanya Bapak. Semuanya tuh? Ya. Semua rombel ya, Bu? Semua rombel. Oh, semua rombel. Bukan ada rombel tertentu gitu? Enggak. Kalau rombel tertentu itu kelas percepatan aja, Bu. Kelas percepatan yang hanya menempuh 2 tahun itu memang fasilitasnya luar biasa. Dia mulai dari perpustakaan ada di dalam kelas, kelasnya karpet, full AC, dan lain sebagainya. Masya Allah, Luar biasa, bikin betah. Keren. Desain satu Kediri. Pengen dong, pengen ngajar di situ kalau udah lulus. Ayo, main ke sini lah. Amin. Boleh, kita main. Kita main pengen dinginnya aja. Boleh belajar dengan Bu Siti nih. Ya, Bu Siti. Karena ya mau nggak mau sekarang itu kan ya memang anak-anak kita itu sudah Gen Z, Bu. Gen Z. Dia daripada sembunyi-sembunyi mengoperasikan HP, itu lebih tidak kita sukai. Anak-anak yang sembunyi-sembunyi dan itu menimbulkan anak yang tidak jujur. Kita tidak suka seperti itu. Pastinya mereka diajarkan coding ya, Bu? Ada nggak belajar coding? Macam mana mereka membuat game gitu? Oh iya, bisa. Dan mereka juga kemarin itu Bu menjuarai tingkat nasional yang itu loh Bu, apa? Ada lomba kayak semacam game di HP itu Roblox dan lain sebagainya itu loh Bu. Ya, yang seperti itu. Oh, Masya Allah. Juara Luar satu biasa, Bu. Luar biasa itu, Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sambung lagi materi banyak lagi nih. Iya, jadi nanyanya ke Ibu Siti nih, bukan ke Ibu Cherry nih. Mohon maaf, hanya berbagi informasi saja itu Ya. terkait siswa yang membawa HP. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Terima kasih berbagi infonya Bapak ya, Ibu dan Bapak semuanya. Baik, kita sambung kembali pada materi kita. Ini sebenarnya sudah kita bicarakan dalam diskusi kita ya. TIPEK itu teknologi, pedagogik, and content knowledge. Jadi di dalam pembelajaran kita menggunakan teknologi. Secara tidak langsung tadi kita sudah dalam diskusi bahwa kita mempelajari ini juga seperti itu. Nah, kita tidak bisa menghilangkan mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini berkaitan dengan teknologi. Nah, kemudian saya perbesar. Di dalam pembelajaran TIPEK ini nanti akan ada ke depannya soal Bapak Ibu juga ada berhubungan dengan TIPEK ya, berhubungan dengan teknologi. Nah, seperti itu. Bagaimana menganalisis konteks, kemudian desain integrasi, mengimplementasikan adaptifnya, dan merefleksi perbaikannya. Nah, kita melihat bagaimana materi itu disampaikan dengan teknologi. Jadi tidak semuanya pada media yang sama dengan misalnya YouTube saja enggak Bu, sampai jam 6. Atau dengan TikTok-nya, atau dengan e-book-nya, dengan e-modulnya, segala macam di situ. Nah, kita mendesain. Jadi Bapak Ibu juga harus lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan sebuah media pembelajaran. Nah, kita memang dituntut untuk itu ya, berkembang terus, tidak ketinggalan zaman ya. Kemudian bagaimana kita menerapkan adaptifnya ini tadi sesuai dengan kecerdasan anak, ya, menyesuaikan teknologi dan kebutuhan siswanya. Kalau tadi sekolah Bu Siti itu punya tuntutan teknologi, tapi berbeda dengan sekolah yang lain, gitu kan? Yang itu kebutuhan siswanya seperti apa. Kemudian refleksinya, bagaimana teknologi yang kita berikan tadi sesuai nggak, mampu nggak meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, kalau tadi sekolah Pak Wawan tidak dibenarkan membawa gawai, gitu kan? Tapi bagaimana guru-guru di sana menyediakan media pembelajaran berhubungan dengan teknologi. Betul. Kita berikan biar mereka bermain dengan teknologi, tapi yang teknologi yang kita berikan dengan InFokus tadi secara tidak langsung. Mereka juga boleh menyentuh, mereka juga boleh aktif, ya. Oke.
Berikutnya ada pembelajaran deep learning. Nah, ini yang sedang marak-maraknya. Ya. Ada mindful, meaningful, dan joyful. Bagaimana pembelajaran itu bermakna? Bagaimana pembelajaran itu memiliki kesadaran penuh? Anak punya kesadaran penuh bahwa materi ini bermanfaat. Nah, kemudian sehingga mereka fokus untuk belajar. Karena mindfulnya ada makna di dalam itu. Mereka belajar untuk mengalami sendiri, gitu kan? Kemudian kalau sudah mereka mengalami sendiri, bagaimana menciptakan kesenangan, joyful? Anak yang belajar dengan keikhlasan, dia akan sadar. Setelah sadar, dia akan belajar itu lebih mendalam, lebih serius, tidak ada paksaan. Kalau sudah tidak ada paksaan, berarti dia happy, joyful. Dan inilah yang kita harapkan selama ini. Nah, ini kurikulum dengan pendekatan baru ya. Nanti ada lagi yang baru lagi, kurikulum berbasis cinta. Nah, itu sudah belum selesai satu, udah satu lagi kita. CINTA. Baik. Biasa itu, Bu. Biasa itu, Bu. Nah, itu tugas kita. Kita ikut S24 ya, Bu? undangannya Bapak Ibu. HPmu S24 ya? Nah, kemudian tantangan dan solusi bagaimana mengimplementasikan pendekatan-pendekatan ini tadi. Nah, itulah kita meningkatkan kompetensi diri sebagai guru, mengikuti perkembangan abad 21 tadi. Ada kita mampu berkomunikasi, communication-nya, critical thinking-nya, kita mampu berpikir kritis sehingga anak juga mampu berpikir kritis. Kita ajarkan mereka berkolaborasi juga. Nah, dari beberapa pendekatan tadi semuanya kita diharapkan untuk anak diharapkan untuk berkolaborasi. Nah, disinilah dikatakan tadi, saya bolak-balik katakan, ini sudah menjadi beban guru. Bukan beban negara, Bu. Dia tidak lagi hanya mengajar di kelas, sampai di rumah dia harus punya lagi tugas yang harus membuat media pembelajaran. Semoga kita sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Bukan beban tugas kita. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita meningkatkan kompetensi diri dengan pelatihan-pelatihan, dengan kolaborasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bergabung dengan guru-guru yang lain di dalam MGMP-nya. Kemudian kita pastinya membutuhkan dukungan manajemen sekolah. Nah, ini untuk materi pendekatan. Oops, saya sambung pada materi berikutnya, Bapak Ibu. Kita. Kita utang. Connect. Ika apa connect iku wis connect we. Ada konsep layanan bimbingan konseling. Wis. Mau kowe iki sibuk. Hotspot iku wis dadi. Pak, motor apa, Pak? Nah, bimbingan konseling tadi kalau ada permasalahan tadi ya, Oh, Zoom kan ya. tukang ngantukan. Ora omah iki. Ngantukan tadi siapa ya? Zoom dia. Iya, atau Ibu siapa tadi? Rama ono to kene iki. Bu Daryani ya. Bu Sopi Mom. Oke. Nah, ini kita harapkan bantuan dari bimbingan konseling. Sekolah kan punya DK, ya kita punya bekerja sama dengan tim kita untuk mengatasi anak-anak yang butuh bimbingan konseling tadi. Nah, digunakanlah pendekatan-pendekatan dengan teori pembelajar, bagaimana berhubungan dengan orang lain, humanistiknya, kemudian meningkatkan kecerdasan mereka dengan kognitifnya, kemudian dengan behavioristiknya dan konstruktif ini kita melihat kenyataan kalau dia ngantuk terus, macam mana caranya membangkitkan motivasi dia untuk maju, untuk menyadari betapa pentingnya hidup ini, gitu kan? Mungkin kita bisa gambarkan orang yang malas itu nantinya seperti apa, gitu kan? Kita bisa gambarkan orang yang bersusah payah saat ini ke depannya itu akan berhasil.
Tapi kalau anak yang malas sekarang, belum tentu dia berhasil di kemudian hari. Kita berikan video-video itu, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita tidak berikan gambaran, kita hanya ceramah saja, mungkin masuk kanan, keluar kanan. Masih mending masuk kanan, keluar kiri. Nyangkut di tai kuping. Masuk kanan, keluar kanan. Langsung ya. Masuk kanan keluar kanan langsung berarti enggak apa nyangkut. Berarti kupingnya mampet. Kupingnya mampet, Bu. Mampet. Mentok itu mentok. Enggak mampet. Langsung. Mentok balik lagi. Kayak pipa. Itu. Baik, nah kemudian bagaimana kontekstualisasi pendekatan layanan bimbingan konseling dalam akidah akhlak? Nah, ini karena tadi saya menganggap Acehan, saya sedikit menyinggung Acehan. Nah, mungkin bisa atau di daerah lain juga. Bimbingan konseling ini kita kaitkan dengan kearifan lokal. Ada adat, ada tradisi yang punya tradisi rakyat yang sejalan dengan agama. Kita cari. Hati-hati juga kita kalau ada juga yang kemudian ada tokoh masyarakat yang bisa kita hadirkan. Berisik amat. Berikutnya berisik. Layanan Zoom-nya di anak pinggir kebutuhan jalan. khusus ABK. Nah, ABK ini mungkin ada di sekolah tertentu, ada SLB. Mungkin ada juga sekolah Bapak Ibu yang menerima sekolah yang ABK, ya, anak-anak yang ABK. Kita butuh perhatian khusus untuk mereka. Di sini kebutuhan belajar mereka berbeda dengan anak yang lain. Bagaimana caranya? Nah, kita sesuaikan dengan kurikulum. Kemudian strateginya, strategi inklusifnya itu berbeda. Mereka diberikan multisensorik. Kemudian mereka ini tadi gaya belajar, ada visual, auditory, kinestetik, kita ajarkan mereka seperti itu. Kita bedakan dengan anak-anak yang punya yang standarnya seperti apa. Kalau ini kan inklusif ya berbeda. Nah, dengan simulasi ibadah, ya kita berikan drama kisah Nabi. Jadi tidak hanya dengan ceramah, mungkin membosankan, tapi kita berikan mereka tugas berdrama dengan kisah Nabi, gitu kan? Nah, bagaimana kisah Nabi Yunus misalnya? Kita kisahkan dulu, mereka baru mereka mau mendramakan, mungkin lebih mendalam pemaknaannya, gitu. Kemudian diperlukannya pendampingan sebaya. Ada teman-teman yang bisa merangkul mereka. Ada tipe anak yang mudah bergaul. Ada tipe anak yang sulit. Nah, kita berikan kesempatan untuk anak yang mudah bergaul untuk mendekati anak yang sulit. Karena anak yang sulit ini dia memang introvert misalnya. Sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia harus dimulai dari orang lain. Maka orang lain yang mendekat seperti itu. Jadi lingkungan belajar itu diperlukan untuk anak ABK. Tidak hanya anak ABK karena karakter anak itu berbeda-beda. Oke, kemudian ini kita masuk tadi ke materi ke diskusi kita tadi dengan Gen Z dan Alpha, ya, yang membutuhkan interaksi, membutuhkan visual, teknologi itu kan visual, ya. Nah, generasi-generasi Gen Z dan Alpha ini tidak pernah lekang, tidak pernah terpisah dengan yang namanya teknologi.
Nah, kita menyeimbangi itu. Kalau tadi sekolah Pak Awan tidak membenarkan siswanya membawa teknologi, membawa HP, gawai, atau laptop, bagaimana kita menyeimbanginya dengan menghadirkan itu di lingkungan belajar mereka. Kitanya, bukan mereka. Seperti itu. Jadi mereka tidak lepas dari itu. Nah, mengetahui bahwa, oh ini manfaatnya loh, gitu. Ya, mungkin di sekolahnya nanti ada eh, lab gitu, beberapa komputer diberikan kesempatan untuk mereka mencari informasi di komputer, di Google. Jadi mereka nggak pakai HP, tapi pakai komputer gitu kan. Ada jadwalnya. Itu kan teknologi, mencari informasi, kemudian mereka disuruh untuk berdiskusi. Nah, PBL itu ketika mereka berdiskusi di dalam menggunakan pendekatan PBL, kalau ada komputer di hadapan mereka, kita berikan di ruang labnya. Nah, di situ informasi-informasi nggak perlu mereka bawa gawai, tapi sekolah menyediakan, gitu kan. Sekolah tidak boleh lagi apa adanya gitu, nggak bisa. Karena kita mengikuti karakteristik belajar Gen Z dan Alpha ini. Kemudian karakteristik mereka ini lebih suka visual, video, kemudian benda-benda berwarna-warni. Nah, kita inovatif menciptakan media pembelajaran. Jadi materi agama pun masih harus bisa kita inovasikan dengan kebutuhan mereka, karakteristik mereka. Kalau selama ini berceramah dengan kisah Nabi, mungkin kita berikan video kisah Nabi, mungkin kita berikan drama kisah Nabi, mungkin kita berikan menciptakan wayang gitu kan, yang mengisahkan suatu tokoh, gitu. Bisa. Jadi mereka lebih fokus pada visualnya untuk berkaitan dengan digital. Oke. Nah, kemudian sintaksnya. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus kita gunakan untuk menyeimbangi karakter belajar Gen Z dan Alpha ini? Tidak lepas dari yang namanya teknologi. Nah, kita berikan aplikasi. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan game-game dari Kahoot, dari Quizizz, dari Wordwall, dari ya segala macam lah gitu. Nah, itu menyenangkan dari platform-platform digital itu. Nah, kita berikan video, cerita, kemudian ini gambar-gambar ya, sama dengan ini. Mereka diajak untuk infografisnya. Nah, kalau tadi di sekolah Bu Siti mereka punya kesempatan untuk menggunakan teknologi, mereka akan disuruh untuk membuat game yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya. Kemarin juga saya berikan kesempatan untuk mahasiswa saya waktu skripsi, silakan buat, dia lebih condong ke agama. Saya bilang coba buat game bagaimana berkaitan dengan agama, bagaimana dia seorang anak dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam kehidupannya, dia harus bangun tidur, dia harus mandi, dia ini. Nah, kita sediakan bacaan atau doa-doa. Nah, dia main game. Nah, bangun tidur doanya apa? Gimana gamenya? Seperti itu. Benar enggak gitu. Nah, itu ciptakan sendiri gitu. Nah, kita memang beban tugas kita itu lebih berat saat ini. Kalau memang kita mau mengikuti zaman ini gitu kan. Kemudian pembelajaran cepat dan praktis. Anak-anak sekarang ini memang semuanya mau serba cepat. Nggak mau berpikir lama gitu kan. Nah, kemudian pengalaman bermakna. Kita berikan mereka tadi seperti PBL, kita berikan fenomena, isu-isu yang muncul, bagaimana mereka menyelesaikan solusi itu. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kalau mereka sudah mengambil dari pengalaman, berarti itu sudah tersimpan di otak mereka,
bahwa oh ini seperti ini harusnya seperti ini. Kemudian kolaborasi. Nah, tadi anak Kopi. sekarang lebih suka bersama karena main game itu enak bersama. Si A di rumah ini, si B di rumah sana itu tapi barengan gitu kan. Ya sama, bagaimana kita menciptakan itu? Baik. Di materi terakhir Bapak Ibu itu guru profesional di era digital. Nah, beban kita sekarang menjadi guru profesional itu harus tahu teknologi. Nah, jadi memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial ya, kompetensi guru itu